Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Azari akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan dibagi 3 konsep. Ketenaga kerjaan, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ketenaga kerjaan dibagi 5. Angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas kerja, sistem pengupahan, pembangunan ekonomi. Dibagi 3, teori histori, teori klasik, teori non klasik. Pertumbuhan ekonomi dibagi sebab-sebab ketenaga kerjaan. Beberapa istilah dalam dunia ketenaga kerjaan. 1. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu A. Golongan bekerja adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Yang bekerja penuh, 2. Yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. B. Golongan pengangguran mempunyai fenomenal adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ketenaga kerjaan 2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya, anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Ketenaga kerjaan 3. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Ketenaga kerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka yang perbandingannya antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. Di bawahnya adalah rumus. Ketenaga kerjaan 4. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Ketenaga kerjaan 5. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi, yaitu di bawah usia 15 tahun sampai anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan usia lanjut. Ketenaga kerjaan angka ketergantungan. Jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Ketenaga kerjaan 6. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban yang disebut Deven Ration atau disingkatnya dengan DR. Ketenaga kerjaan macam-macam pengangguran.
pengangguran dibagi 3. 1. Pengangguran terbuka. 2. Pengangguran tidak ketara. 3. Setengah menganggur. Ketenaga kerjaan. 1. Pengangguran terbuka open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaannya. Ketenaga kerjaan. 2. Pengangguran tidak ketara. Disguised unemployment adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. Ketenaga kerjaan. 3. Setengah menganggur. Under unemployment adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh maupun tidak efektif. Ketenaga kerjaan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran dibagi 6. Pengangguran siklis, pengangguran fiksional, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, pengangguran struktural, pengangguran sukarela. Ketenaga kerjaan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjunktur atau fluktuasi ekonomi yang melandai kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesial ekonomi atau depresi. 2. Pengangguran friksional atau pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu, misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja, karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. 3. Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin komputer atau tenaga robot. 4. Pengangguran musiman adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim, misalnya pada musim picek banyak pantai yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. 5. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. 6. Pengangguran sukarela adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Ketenaga kerjaan. Sebab-sebab pengangguran. 1. Kesempatan pekerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan (pencari kerja). 2. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. 4. Pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja, atau perusahaan yang tidak padat modal. 5. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Ketenaga kerjaan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. A. Menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat. B. Pendapatan pajak pemerintah rendah. C. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. D. Menurunnya tingkat produktif barang dan jasa. E. Menurunnya atau hilangnya keterampilan karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. F. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik.
Ketenagakerjaan, cara mengatasi pengangguran, mengintensifkan pekerjaan di daerah perdesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di perdesaan. 2. Mendirikan pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. 3. Meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan mempertahankan tenaga kerja. 1. Industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. 5. Meningkatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angka kerja bisa diterkendalikan. Ketenagakerjaan, cara mengatasi pengangguran, mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan pengangguran tingkat yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan dan di perdesaan. SP3 singkat dari Sejenak Penggerak Pembangunan Perdesaan. 2. Mendorong pembangunan di daerah perdesaan untuk menyerap tenaga kerja di perdesaan. 3. Penyedia dana kredit secara lebih meluas dan mereka dibagi peningkatkan kegiatan produktif pada karya. 4. Tingkat kurus devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkat ekspor. 4. Pengeluaran pemerintahan dibutuhkan untuk meluaskan kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Ketenagakerjaan, sistem pengupahan. A. Upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. B. Upah menurut prestasi dan upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. C. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. D. Upah indeks adalah upah berdasarkan pada pertumbuhan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Upah primer adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan primer yang diterima setiap akhir tahun. F. Upah CO pertemuan adalah di samping penerima upah pekerja juga diberi Sekian sampai sini saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah dan kekurangannya dimohon maafkan.